Hello guys, welcome to my YouTube channel Yogi Diraga. In this video, I would like to share to you two more skills that you have to know about structure in TOEFL test. The first one is be careful of present participle, and the second one is be careful of past participle. Furthermore, please watch this video until the end. Present participle adalah bentuk kata kerja, contohnya talking, playing. Dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL, present participle dapat menyebabkan kebingungan karena bisa saja berupa bagian dari kata kerja atau kata sifat. Present participle merupakan bagian dari kata kerja saat didahului oleh beberapa bentuk to be. The man is talking to his friend. Dalam kalimat ini, talking merupakan bagian dari kata kerja karena disertai dengan is. Present participle adalah kata sifat jika tidak disertai dengan beberapa bentuk to be. The man talking to his friend has a beard. Dalam kalimat ini, talking adalah kata sifat dan bukanlah bagian dari kata kerja karena tidak disertai dengan beberapa bentuk to be. Kata kerja dalam kalimat ini adalah has. Contoh berikut menunjukkan bagaimana present participle bisa dibuat bingung saat bersanding dengan kata kerja dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL guys. Dalam contoh ini, jika diperhatikan hanya kata-kata pertama dari kalimat tersebut yang tampak bahwa child adalah subjeknya dan playing adalah bagian dari kata kerja. Jika kalian pikir bahwa playing adalah bagian dari kata kerja, mungkin kalian akan memilih jawaban be is atau jawaban be was untuk melengkapi kata kerja. Namun, kedua jawaban ini salah karena playing bukanlah bagian dari kata kerja. Kalian harus menyadari bahwa playing adalah kata sifat partisipalnya guys dan bukanlah kata kerja karena ada kata kerja lain dalam kalimat tersebut. Dalam kalimat ini terdapat subjek lengkap child dan kata kerja lengkap is. Sehingga kalimat ini tidak memerlukan subjek atau kata kerja lain. Maka dari itu jawaban terbaik di sini adalah A. Dan kemudian bagian berikut menguraikan apa yang harus kalian ingat tentang present participles. Present participle adalah bentuk ing dari kata kerja. Present participle dapat berupa bagian dari kata kerja atau kata sifat. Ia merupakan bagian dari kata kerja jika disertai dengan beberapa bentuk kata kerja to be. Kemudian ia merupakan kata sifat jika tidak disertai dengan beberapa bentuk kata kerja to be. It is time to do the exercise. Jadi setiap kalimat berikut berisi satu atau lebih present participle. Garis bawahi subjek satu kali dan kata kerja dua kali. Lingkari present participle-nya dan beri label sebagai kata sifat atau kata kerja. Kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Nah, kalian bisa lihat sendiri dua soal sudah terjawab. Yuk, kita kepoin lebih detail guys. Number 1, terdapat subjek companies. Dan kemudian ada kata kerja will have. Lalu bagaimana dengan offering? Ya, offering adalah past participle kata sifat. Jadi seluruh komponen terpenuhi. So the answer is correct. Kemudian number 2, those travelers adalah subjeknya. Nah, ada dua yang kita curigai di sini sebagai verb. Are completing and should report. Jadi mana ya yang harus kita korbankan? Ya, korbankanlah are dan biarkan completing berdiri sendiri sebagai past participle kata sifat. So the answer is incorrect. Now let's move to the be careful of past participle. Past participle bisa menyebabkan kebingungan dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL karena past participle bisa berupa kata sifat atau bagian dari kata kerja. Past participle adalah bentuk kata kerja yang muncul dengan to have ataupun juga to be. Ia sering diakhiri dengan ed, tetapi ada juga banyak past participles tidak beraturan dalam bahasa Inggris guys. Pada kalimat pertama, past participle purchase merupakan bagian dari kata kerja karena disertai has. Kemudian pada kalimat kedua, past participle written merupakan bagian dari kata kerja karena disertai was. Past participle adalah kata sifat jika tidak disertai dengan beberapa bentuk to be ataupun juga to have. Nah, di kalimat pertama, purchased adalah kata sifat dan bukanlah kata kerja karena tidak disertai dengan bentuk to be ataupun juga to have. Dan kemudian ada kata kerja was dalam kalimatnya.
Sementara pada kalimat kedua, written adalah kata sifat dan bukanlah kata kerja karena tidak disertai dengan bentuk to be ataupun juga to have. Dan kemudian ada kata kerja appeared dalam kalimatnya guys. Contoh berikut menunjukkan bagaimana past participle bisa dibuat bingung saat terhubung dengan kata kerja dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL. Dalam contoh ini, jika diperhatikan hanya beberapa kata pertama dalam kalimat tersebut, terlihat the package adalah subjeknya dan mailed adalah kata kerja lengkap atau past participle yang membutuhkan kata kerja bantu. Tetapi jika kalian perhatikan lebih jauh di kalimat tersebut, kalian akan melihat bahwa kata kerjanya adalah will arrive. Kalian kemudian akan mengetahui bahwa mailed adalah kata sifat participle-nya dan bukanlah bagian dari kata kerja. Jawaban A dan B salah, karena mailed adalah kata sifat dan tidak membutuhkan kata kerja bantu seperti have ataupun juga were. Jawaban C salah karena tidak memerlukan object term. Maka dari itu, jawaban D adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan ini. Bagian berikut menguraikan apa yang harus kalian ingat tentang past participle. Past participle seringkali diakhiri dengan ed, tetapi ada juga past participle yang tidak beraturan. Untuk banyak kata kerja, termasuk kata kerja yang diakhiri ed, simple past dan past participle adalah sama dan dapat dengan mudah membingungkan kita guys. Ingat ya, bentuk ed dari kata kerja dapat berupa simple past participle dari kata kerja, ataupun juga kata sifat. It is time to do the exercise. Jadi setiap kalimat berikut berisi satu atau lebih past participle. Garis bawahi subjek 1 kali dan kata kerja 2 kali. Lingkari past participle dan beri label sebagai kata sifat atau kata kerjanya. Kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Nah, berikut sudah ada 2 soal yang terjawab. Yuk kita tinjau terlebih dahulu guys. Number 1, money sebagai subjek. Kemudian ada 2 yang kelihatan sebagai verb. Was offered and was not accepted. Yang mana nih yang harus kita korbankan? Ya, korbankanlah was dan biarkan offered berdiri sendiri sebagai past participle adjective. So the answer is incorrect. And then number 2, subjeknya the car had already stalled sebagai verb. Lalu listed sebagai apa? Ya, sebagai past participle adjective. So the answer is correct. Well guys, please finish the rest. Then I'll call your name randomly to answer. But now let me sign off. Anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for joining my class. And I will see you next week. Bye bye.